kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Yang hilang lagi? Tidak ya? Tidak hilang kan? Oke. Enggak. Oke, sekarang kita nih saya mau bahas contoh soal dulu. Latihan soal yang elektrokimia, karena kan kita belum pernah bahas kan ya. Nanti ini saya masukin juga ke YouTube deh, biar saya nggak kerja 2 kali. Jadi perhatikan ya. Perhatikan soal ini soal ujian tahun-tahun lalu lah. Perhatikan pada suatu sel galvani, wadah satu dihubungkan dengan yang lain, kasih matiin ini aja apa mic-nya. Nanti kalau saya nanya silahkan hidupkan lagi atau jawab di chat ya. Nah, perhatikan pada suatu sel galvani, wadah satu dihubungkan dengan wadah 2 menggunakan jembatan garam. Wadah satu berisi elektroda platina dan larutan H2SO4 yang dialiri gas SO2. Sementara wadah 2 berisi elektroda Cu dan larutan CuCl2. Oke. Nilai potensial reduksi standar adalah sebagai berikut. Gambarkan sel galvani beserta keterangan di atas lengkap dengan aliran elektronnya. Nah, perhatikan ya, dalam soal ini kan kalian diberitahu data ini. Oke, kalian diberitahu data ini. Data potensial reduksi standar. Oke. Kalian diberikan data potensial reduksi standar. Nah, ada kalanya, kalau ini kan enak nih, karena kalian sudah langsung dikasih tahu reaksinya juga. Nah, ada kalanya kalian tidak diberitahu reaksi ini. Oke. Ada kalanya kalian diberitahu data seperti itu. Perhatikan. E0 Cu2 plus garing Cu sama dengan plus 0,34 volt. Ya. Dan satu lagi berarti E0 SO42 minus garing SO2 sama dengan plus 0,17 volt. Ya, jadi kadang-kadang kalian akan diberikan soal seperti ini. Ya, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, kalau misalkan soal itu tidak menyebutkan reaksi yang lengkap seperti yang diberikan ini, maka kalian harus bisa pertama-tama menerjemahkan apa yang dimaksud dengan ini. Nah, Cu2 plus garing Cu artinya apa? Artinya Cu2 plus ya tereduksi karena potensial reduksi, tereduksi menjadi Cu. Nah, kalau seperti ini kan kiri kanan atomnya kan sama tuh, Cu. Sudah setara, tinggal kalian tambahkan 2 elektronnya saja di sebelah kiri. Setara kan seperti ini. Ya, ini aqueous, ini solid. E0-nya sekian. Nah, bagaimana dengan SO42 minus SO2? Sama juga, perhatikan. SO42 minus SO2 seperti ini. Ya. Nah, perhatikan. Ini kan sebenarnya sama saja kita sedang mencoba untuk menyetarakan setengah reaksi reduksi. Yang tereduksi di sini S atau O? Coba jawab. S atau O yang tereduksi? S, Pak. Oke, bagus. S bilox di sini kan berapa? O kan minus 2. Maka S di sini pasti plus 6. Ya. S di sini berapa? 4 kan? Karena O-nya kan minus 2. Sehingga, perhatikan, kalian butuh tambahan 2 elektron kan di sini. Agar plus 6 yang tadi di sini berubah menjadi plus 4 di sini. Nah, kemudian perhatikan bahwa kalian sudah mengincludekan elektron yang akan ditangkap pada proses reduksi. Yang masalah adalah atom O-nya belum setara. Kita setarakan dengan apa? Dengan H2O. H2O-nya di kiri atau di kanan? Coba kanan. Di kanan, ya. Karena O di kiri 4, di sebelah kanan baru 2, kita tambahkan sejumlah 2H2O. Oke? 2H2O.
Nah, perhatikan juga bahwa dengan kita tambahkan H2O, H plus menjadi H-nya hidrogen menjadi belum setara. Oke, sebelah kanan ada 4H, sebelah kiri belum ada. Sehingga kita harus tambahkan 4H plus di sini. Jadinya setara tidak? Perhatikan, 1S, 1S. Ya. Kemudian 4O sebelah kanan, 4O sebelah kiri. Ya, 4H sebelah kanan, 4H sebelah kiri. Total muatan bagaimana? Di sini netral kan? 0. Di sini minus 2, minus 2, minus 4, tambah 4, 0 juga. Sehingga sudah setara. Jadi, perhatikan kalau misalkan ada soal seperti ini, ya, tidak memberitahukan nilai, tidak memberitahukan reaksi yang lengkapnya, kalian harus bisa menerjemahkan simbol ini, ya, menjadi suatu reaksi yang setara. Sehingga hasil akhirnya nanti seperti ini. Betul? Sama ya dengan yang kita setarakan tadi ya. Nah, selanjutnya sekarang, gambarkan sel galvani berdasarkan keterangan di atas lengkap dengan aliran elektronnya. Lalu kita gambar dua wadah di sini kan. Ya, ini wadah 1, ya. Ini wadah 2, ya. Wadah satunya berisi apa? Elektroda platina. Tentu ada nanti di sini yang tercelup adalah elektroda platina. Oke. Dan larutan H2SO4. Berarti larutan di sini adalah H2SO4 yang dialiri oleh gas SO2. Berarti ada semacam tabung ini ya. Semacam tabung yang dialiri gas SO2 seperti ini. Ya, mirip-mirip elektroda hidrogen yang sudah kita bahas di video YouTube sebelumnya. Ya, dia pakai elektroda yang inert. Kenapa? Karena pada bagian sini reaksi ini tidak ada sama sekali yang menjadi fasa solid yang berperan sebagai elektroda. Ya. Kemudian dalam wadah 2 ada larutan CuCl2. Dengan apa? Dengan elektroda Cu. Oke, ini elektroda Cu seperti ini. Kemudian saling dihubungkan seperti ini. Jangan lupa nanti akan ada voltmeter atau kalian gambar lampu juga boleh. Kemudian dihubungkan oleh jembatan garam. Kira-kira seperti ini. Ya. Apa lagi yang kurang? Aliran elektron. Oke, good. Aliran elektronnya. Nah, aliran elektron dari mana ke mana sekarang? Nah, tentunya kalian harus bisa menentukan dulu mana yang menjadi katoda, mana yang menjadi anoda. Ya. Nah, perhatikan sekarang di sini. Sama-sama positif. Ya kan? Tapi kira-kira mana yang akan menjalani reaksi reduksi? Yang atas atau yang bawah? Yang Cu2 plus atau sulfat? Atas. Kenapa? Karena potensial reduksinya dia lebih positif. Artinya dia lebih spontan. Maka Cu yang akan mengalami reaksi reduksi. Kalau misalkan Cu mengalami reaksi reduksi, berarti ini bertindak sebagai apa? Katoda atau anoda? Katoda, karena reduksi ya. Sedangkan otomatis PT menjadi anoda. Dan reaksi yang ini harus kita balik nanti kalau misalnya kita mau menjumlahkan reaksinya. Oke. Nah, kemudian arah elektronnya berarti bagaimana? Dari anoda ke katoda kan? Iya. Benar ya? Karena di anoda elektron diproduksi. Ya. Berarti arah elektronnya menjadi seperti ini. Betul? Iya, Oke. Pak. Bisa difahami ya? Masih gampang lah. Ya, jangan lupa gambar lengkap seperti ini. Di sini berarti bermuatan apa? Katodanya? Positif.
Katoda positif apa negatif? Positif. Positif. Anoda? Negatif. Negatif. Nanti kalau di elektrolisis kebalikannya ya, positif negatifnya. Tapi reaksi reduksi oksidasinya tetap sama. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Sekarang kita lanjut. Di antara dua jenis garam sulfat, natrium sulfat dan barium sulfat, garam mana yang cocok sebagai bahan pengisi jembatan garam pada sel galvani di atas? Oh, ini apa namanya? Tidak masuk dalam apa namanya? Skop kita ya. Jadi kita lanjutkan saja. Tuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Yang pada anoda tentu, pada katoda dulu tentu ini ya. Betul? Ya, ya. Ya. Iya, Pak, ya. Katoda tinggal Cu2 plus, saya terbalik. Oke. Katoda berarti apa? Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu solid aqueous. Sedangkan di anoda tinggal kalian balik reaksi ini kan? Dibalik kan? Menjadi SO2 gas tambah 2H2O liquid ya, menjadi SO4 2 minus aqueous tambah 4H plus aqueous tambah 2 elektron. Ini boleh dalam reaksi setimbang. Oke, masih gampang. Tuliskan notasi sel galvani di atas. Nah, notasi sel. Kalau ini kan rangkaian sel. Kalau notasi sel, kita kita tuliskan katoda atau anoda dulu. Anoda. Anodanya kan adalah, kalau kita lihat di sini apa? Platinum. PT ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan fasanya, kita kasih satu garis vertikal untuk memisahkan fasa. Apa di sini? Yang mengalami oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Good. SO2 gas. Kemudian koma SO4 2 minus aqueous ya? Iya. Salah, iya lagi. Dipisahin dong. Kan dia beda ini, beda apa namanya? Dia beda seperti Beda ini. fasa. Beda fasa ya. Fasa. Seperti ini ya. Dia beda fasa seperti ini. Kemudian apa lagi? 2 garis. Kemudian double garis vertikal sebagai jembatan garam. Kemudian apa di sini? CO2 plus. Yang mengalami reduksi CO2 plus aqueous. Kemudian Garis. Cu. Kemudian Cu solid ya. Kemudian Garis saja. Sudah. Kemudian sudah seperti ini kan? Jangan salah ya, lengkap seperti ini. Hitung energi bebas Gibbs sel galvani tersebut dalam keadaan standar delta G0. Apa rumusnya? Delta G0 sama dengan Lupa saya. minus RT ln K. Jangan lupa ya. Bedanya dengan delta G sama dengan apa? Kalau delta G? Delta G0 Delta G0, oke. dikurang RT ln Q ya. Dikurang apa ditambah? Ayo. Ditambah ya. Ditambah. RT ln Q seperti ini. Jadi jangan salah ya. Nanti kan ini untuk penurunan persamaan Nernst itu kan.
Oke? Ya. Oke, lanjut kalau gitu. Sekarang berarti selain hubungan antara delta G0 dengan epsilon K, delta G0 bisa kita tuliskan sebagai apa lagi? Minus Minus F N. N0 sel. F N0 sel. N0 selnya berapa? Coba. N0 selnya berapa? Eh, N0 selnya berapa? Nah, perhatikan sekarang. Ya, perhatikan sekarang. Ini kan tetap sebagai keadaan reduksi. Ini kan reaksi oksidasi. Kita balik kan. Berarti kan ini menjadi minus 0,17. Tinggal kalian jumlahkan kan menjadi 0,17. Atau bisa juga pakai yang ini. N0 sel sama dengan apa? N0 katoda kurang N0 anoda kan ya? Tapi perhatikan N0 di sini tetap dalam keadaan reduksi ya. Sehingga ini menjadi plus 0,34 minus plus 0,17. Hasilnya plus 0,17 volt. Oke? Nah, kemudian bagaimana Pak? Kan sudah N0 sel. Delta G0-nya bagaimana? Tinggal masukkan kan ke sini. Ya. N-nya berapa? 2. Kenapa? 2. N-nya 2, pintar. Kenapa? Karena elektron yang diserah terimahkan atau elektron yang ditransfer ada 2. Ini menjadi 2. F, jangan lupa F apa? F konstan. 96.500. 96.500 ya, 96.500 Coulomb per mol. Coulomb per mol, N0 selnya adalah 0,17. Tinggal kalian hitung, dapatlah nilai delta G0-nya. Jangan lupa kolom kali volt satuannya kan joule ya, sama ya. Kolom kali volt itu satuannya joule. Nah, selanjutnya. Oke, hitung potensial sel Galvani SL pada 27 derajat Celcius. Jangan lupa selalu ubah dulu ke Kelvin kan ya. Menjadi 273 tambah 27 300 Kelvin bukan? Iya betul, 300 Kelvin. Oke, jika diketahui konsentrasi H2SO4 sama dengan konsentrasi Cu2+ sama dengan 0,5 molar, tekanan SO2-nya 1 atm. Ini kan kita pakai persamaan Nernst ya. Di mana S-cell sama dengan N-cell apa di sini? Minus RT per NF ln Q. Nah, untuk tahu Q bentuknya seperti apa, kita jumlahkan dulu reaksi totalnya yang di sini. Ya, perhatikan. Reaksi totalnya kan menjadi elektronnya bisa kita coret. Ya, menjadi apa reaksi totalnya? SO2 tambah Cu2+ tambah 2H2O setimbang menjadi SO4 2- tambah 4H+ tambah 4H+ tambah apalagi Cu ya. Oke, ini gas, ini aquos, ini liquid, ini aquos, ini solid. Seperti ini. Oke. Kemudian N0 selnya berapa? 0,17 minus R-nya kita pakai 8,314, T-nya kita pakai 300. Oke, dibagi N-nya 2, F-nya 96.500 ln, perhatikan, ln konsentrasi SO4 2-. Oke, konsentrasi SO4 2-. Oke, kali konsentrasi H plus pangkat 4. Cu-nya perlu kita masukkan? Enggak. Tidak perlu. Tidak perlu. Solid ya. Dibagi dengan ya konsentrasi Cu2+
Oke. Dikali dengan PSO2 seperti ini. Oke, bisa dimengerti tidak bentuk Q-nya? Bisa difahami? Bisa ya? Oke, Bisa. good. Kalau begitu sekarang kita tinggal masukkan kan angka-angkanya. SO4 2 minus berapa? Berapa? 0,5. Oke, 0,5. CU2 plusnya? 0,5 juga. 0,5. Oke, good. SO2-nya, PSO2-nya? 1. Tekanan dalam ATM ya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya diberitahu dalam pastel, ubah dulu ke ATM ya, dalam 1 ATM. Kemudian H plusnya berapa? 0,25. Berapa? 0,25. 0,25. Kenapa 0,25? Dibagi 2, Pak, 0,5-nya. 0,5 dibagi berapa? Dibagi 2. Dibagi 2 apa dikali 2? Nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu. Dikali 2. Kan kita asumsikan H2SO4-nya kan, perhatikan, kita asumsikan kan H2SO4-nya kan menjadi 2H plus tambah SO4 2 minus kan? Oke? Iya, Pak. Ya, sehingga nanti H plusnya menjadi berapa molar? 2 kalinya. Ya, 1. Ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, sudah tahu, kalkulator dapat SL-nya. Oke? Bisa dimengerti ya? Bisa? Sabi. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Jangan sampai salah hitung. Itu saja. Ya, jangan sampai nanti salah hitung, itu bahaya. Kalian sudah tahu cara kerjanya, logikanya dapat, rumusnya tahu, rumusnya bisa diaplikasikan, tapi ketika salah hitung, salah masukkan angka dalam kalkulator, sudah bubar, salah. Ya. Apalagi sistemnya kan pilihan ganda. Jadi kalau kalian salah hitung, salah pilih, ya sudah. Gagal, fail. Ya. Oke, Pak, tekanannya dalam ATM, Pak. Ya, tekanannya dalam atmosfer ya. Tekanannya dalam ATM. Oke, terima kasih. Lanjut. Sampai tadi ada pertanyaan dulu tidak? Sampai soal yang ini. Ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, good. Kita lanjut. Ke contoh soal yang lain. Oke, perhatikan. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut. Nah ini dia kasih tahu simbolnya yang seperti ini yang tadi kita pelajari dan juga persamaannya. Ya. Suatu sel galvani dirangkai menggunakan kawat tembaga yang direndam dalam 100 ml larutan CuSO4 1 molar dan kawat besi yang direndam dalam 50 ml larutan besi sulfat 0,1 besi 2 sulfat 0,1 molar pada 25 derajat Celcius. Gambarkan diagram sel lengkapi dengan arah elektron. Sudahlah ya, kita sudah bisa, kalian harus bisa. Tuliskan notasi sel. Ini lebih gampang lagi kan? Tinggal Fe solid. Bentuk, belum. Tentukan dulu. Bagus. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Coba. Yang reduksinya Cu. Kenapa? PU yang reduksi. Cu yang tereduksi, Pak. Cu-nya yang tereduksi. Berarti Fe-nya yang mengalami oksidasi. Kenapa? N0. Karena N0 selnya lebih besar. Ya, karena yang N0-nya positif kan berarti dia spontan kan? Reduksinya.
Fe2+ menjadi Fe, potensial reduksinya negatif. Artinya apa? Dia tidak spontan reduksi, tapi kalau dibalik kan dia menjadi positif kan? Berarti dia spontan oksidasi. Ya. Sehingga tentu saja kita tuliskan seperti ini. Fe2+ aqueous, double vertical lines, Cu2+ aqueous, Cu solid. Ya, gampang itulah, sesederhana itu. Tuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia tersebut. Bagaimana? Tuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia tersebut. Bagaimana? Bagaimana? Fe2+ plus Ya, tinggal ini dibalik terus dijumlahkan ya. ya. Kalian harusnya bisa. Lanjut, potensial sel. Nah, tinggal pakai yang non tadi kan. E sel sama dengan NO sel minus RT per NF. Q-nya seperti apa? Q-nya seperti apa? Cu per Fe. Cu per Fe ya. Cu2+ per Fe2+. Cu2+ per Fe2+, betul? Betul, Pak. Salah, Fe2+ dong. Kebalik. Ya, FO2. Oh iya, kebalik ya. Kan Ya, Fe2+ Fe2+ yang di ya. kanan. Fe yang di kanan. Jangan lupa, ya. Oke, good. NO selnya berapa? NO selnya berapa? NO reduksinya Cu dikurangin Fe. Ya, berapa? Coba 0,789. hitung. Berapa? 0,789. 0,789. Oke, good. Bener ya. 0,789. Yang lain dapat ya? Yang lain dapat ya? Kan 0,342 Dapat, Pak. minus 0,447 ya. 0,789. Oke, kurang RT-nya lagi-lagi 5314. T-nya berapa? T-nya 298. 298. Oke. Dibagi N-nya berapa? Dua. 2, bagus. Kemudian F-nya 96.500 dikali ln berapa? Ln 0,1 0,1 per 1. 1. Kan ada di soal langsung ya. Sudah, tinggal kalian hitung deh. Jadi kan? Dapat kan? Coba, saya kasih kesempatan kalian hitung ini berapa. Coba. Ya, Robert. Eh, 0,8 Pak. Berapa? 0,8. 0,8. Yang lain dapat yang sama? Salah. Ntar. Iya, Pak, 0,8. 0,81. Sama, Pak. 0, Sekitar itu, Pak. 0, berapa? 0,8185. 0,818 betul? 818. Oke, saya anggap hitungan kalian bener lah ya. Seperti itu. Kan gampang. Nah, ini. Ke dalam setengah sel yang berisi larutan besi 2. Oke, sebentar hujan, saya tutup pintu dulu. Ke dalam setengah sel yang berisi larutan besi 2 pada sel Galvani di atas, ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga terbentuk endapan FeOH 2 kali.
Setelah kesetimbangan tercapai, dilakukan pengukuran potensial sel dan diperoleh data 1,175. Tentukan nilai KSP FeOH 2 kali. Nah, ini dia gabungkan nih konsepnya. Sekarang kalian perhatikan. Ya. Di dalam wadah yang mengandung Fe, itu kan ada 50 ml larutan FeS4 0,1 molar, maka ada 5 milimol ya. 5 milimol Fe2+. Oke. 5 milimol dari mana, Pak? Ini kan 50 mili kali 0,1 molar kan. Kemudian ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,5 molar. Berarti OH minus ada berapa? Ada 50 kali 0,5. 25 ya milimol. Kita bikin Fe2 plus tambah 2 OH minus kan menjadi FeOH 2 kali. Ya, seperti ini. Fe2 plusnya ada berapa? 5. Ya. OH minusnya ada berapa? 25. Bikin table of ice. Kita akan dapatkan ini minus 5, ini minus 10, ini 0, ini 15. Ya, betul? Sampai sini betul? Betul, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Kenapa OH-nya 25, Pak? OH-nya. Nih kan, dia tambahkan 50 ml larutan NaOH 0,5 molar. Tapi kan Fe-nya 50. punya OH- juga, Pak. Kenapa? Kan larutan awalnya punya OH- juga. Larutan awalnya nggak oh, punya. enggak, Larutan ya. awalnya Enggak, kan sulfat. Ya, Pak, salah. Oke, sip. Nah, perhatikan. Setelah FeOH 2 kali terbentuk, endapan ini terbentuk solid, dia kan akan mengalami kesetimbangan kelarutan kan? Menjadi begini lagi. Fe2 plus tambah 2 OH minus. Benar ya? Halo? Nah, Iya, Pak. di mana, perhatikan di mana KSP-nya itu akan sama dengan konsentrasi Fe2 plus dikali OH minus kuadrat. Betul? Betul. Oke. Konsentrasi OH minus kuadrat bisa kita tahu nggak? Bisa kita tahu tidak? Bisa, Pak. Dari mana? 0,5 NaOH. Dari lautan NaOH. 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 Berapa tuh? Oh, 15 mol per Nah, 20. 15 ya. Milimol. Sisanya jangan kalian pakai 25, salah. Ya, pakai sisanya 15. Berarti konsentrasi OH minus menjadi 15 milimol dibagi 100 ml. Benar ya? Karena 50 dari NaOH ditambah 50 dari iya. FeSO4. Ya. Sehingga konsentrasi OH minus menjadi 0,15. Ya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. berarti Pak. ini 0,15 kuadrat. Tugas kita kemudian sekarang mencari konsentrasi Fe2+. Dari mana? Dari data elektrokimianya, dari data potensial selnya. Ya. Sampai sini ini boleh saya hapus? Yang ini boleh saya hapus? Yang ini boleh saya hapus ya? Oke, Iya, Pak. perhatikan. Saya hapus dulu. Sekarang, berarti kan kita buat S-cell sama dengan NO cell-nya tadi berapa? 0,789 minus 8,314 dikali 298 per 2 kali 96.500 ln berapa? Ln berapa? Fe2 plus per Konsentrasi Fe2 plus bagi konsentrasi Dibagi? CO2 plus. 1 kan? Iya, yang tadi ya. Ya, kan tidak ada ini. Tidak berubah yang CU. Kita hanya ganggu yang Fe-nya saja. Sedangkan SL-nya diketahui tidak? Iya.
Ya, diketahui berapa? Yang itu 1,175. Ya, ini berarti 1,175. Bisa tidak kita cari konsentrasi Fe2 plusnya berarti? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa, kan satu Bisa. persamaan satu variabel. Coba kalian cari, coba kita cari sama-sama sekarang ya. Berarti ln Fe2 plus, konsentrasi Fe2 plus ya, sama dengan ya 0,789 pindah dulu. Berarti 0,789 minus 1,175 kali 2 kali 96.500 dibagi 8,314 kali 298. Betul tidak? Betul ya? Coba. Iya, betul, Pak. Berarti ln Fe2 plusnya berapa? Konsentrasi Fe2 plusnya berapa? Coba, saya juga kalkulasi. Berapa? Min Minus 30,0. 30. Minus 30,07. Benar? Ya. Oke, bagus. Sekarang lanjut lagi. Lanjut lagi. Berarti konsentrasi Fe2 plusnya berapa? E pangkat itu. Berapa? 8,73. E pangkat Ya. minus 30,07 kan? Iya, Pak. Iya tidak? Nah, berapa tuh? Coba. 8,734 kali 10 pangkat min 14. 8,72. 8,73 kali 10 pangkat min 14. Begini ya. Oke? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tinggal nilai ini kita masukkan ke sini kan? Iya tidak? Iya, Pak. Dikali berarti 8,73 kali 10 pangkat minus 14 dikali 0,15 kuadrat. Dapatlah sebesar berapa? 1,97. Berapa? 1,97 kali 10 pangkat min 15. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Bisa dibayangkan tidak? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada Bisa, Pak. Oke. Ya, bisa, Pak. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum sih, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke. Jelas? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Berarti ini soal elektrolisis. Lempengan besi dengan permukaan 1 cm kuadrat akan dilapisi dengan tembaga secara elektrolisis. Berarti reaksinya apa? Tembaga di elektrolisis berarti kan reaksinya Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu ya. Seperti Iya, ini. Pak. Iya. Dengan ketebalan lapisan 1 kali 10 pangkat minus 3 itu harusnya. 1 kali 10 pangkat minus 3 cm. Waduh. Ini minusnya kecil nih. 10 meter tembusnya. Iya, Pak. Udah. Oke, bagus. Oke, kalau sudah kelihatan lagi. Nah, ini ada minusnya nih di sini kecil. Kelihatan ya? Halo? Minusnya nggak kelihatan di teksnya, Pak. Nggak kelihatan sama sekali. Kecil lah ada di situ. Kalau ketebalannya 10/3 cm berarti berapa tuh? 10 meter. Meter. Nggak mungkin kan? Berapa jam proses elektrolisis berlangsung jika digunakan arus sebesar 0,1 ampere?
Nah, perhatikan dulu. Ingat bahwa dasar perhitungan elektrolisis itu sebenarnya cuma perhitungan mol elektron. Di mana mol elektron sama dengan IT per F. Ya. Arus dikali waktu per konstanta Faraday. Nah, perhatikan bahwa sekarang di situ kan ada rapat tembaga ya, benar tidak? Rapat atau densitas tembaga. Ada kan? Iya, Pak. Kelihatan tidak? Ya, 9 gram per Ada, Pak. sentimeter. 9 gram per sentimeter kubik. Nah, berarti kan kita harus kalau mau tahu mol dari si tembaga, kita harus tahu dulu masanya. Benar tidak? Kita harus tahu dulu masanya, tapi data yang kita punya sekarang adalah densitas. Rapat keratan dari logam tembaga. Maka harus tahu volume. Ya. Dari mana kita bisa hitung volume tembaga? Luas Luas kali permukaan. tebal. Luas permukaan kali ketebalan, ya. Sehingga kita dapatkan berapa? Dikali ketebal. Sehingga massa tembaga dapat berapa? Sorry, volume tembaga dulu. Volume tembaga sama dengan berapa? 10 pangkat min 3 cm kubik. Berapa? 10 pangkat min 3 cm kubik. Waduh. 10 pangkat 10 pangkat min Min 3, Pak. 3. berapa? 10 pangkat min 3 cm kubik. 10 pangkat minus 3 cm kubik. Betul? Itu dikali 2 nggak, Pak? Nah, Kan dikali permukaannya 2 ada dong. Karena kan lempengan tembaga, lempengan besinya kan seperti kan elektrodanya. Dia tidak mungkin hanya tumbuh ke sini kan? Tapi kan dia tumbuh di dua arah. Di sisi yang satu dengan sisi yang lain. Ya. Sehingga volumenya kalian kali 2. Oke? Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ini menjadi Bisa, Pak. 2 kali 10 pangkat minus 3 cm pangkat 3. Masanya berapa? Masanya tinggal Rho kali V kan? Dapatnya berapa? 1,8 berarti ya? Kali 10 pangkat minus 2 gram. Betul? Betul? Betul. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Dapat masanya, Betul, Pak. bisa kita hitung molnya? Bisa. Iya, Pak. Bisa. Ya. Bisa. Harus bisa. Molnya berapa jadinya? Mol Cu. Massa dibagi ARCU. ARCU berapa? 63,5 bukan? Iya, Coba lihat. Benar ya? 63,5, Pak. Berarti 1,8 kali 10 pangkat min 2 gram kali 1 mol per 63,5 gram. Gramnya coret. Dapat berapa mol? Ayo. Dapat berapa mol? 1,143, Pak. 1,143 kali? Udah. Kan dibagi. Oh, dibagi. Oh, dibagi ya? Kali loh. Berarti salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Maaf. Apa jadinya? Berapa jadinya? 0,283 dikali 10 pangkat min 3, Pak. 283 dikali 10 pangkat min 3. Oke, berarti 83 kali 10 pangkat min 4. Dikali 10 pangkat min Iya. 4 ya. Ya, 2,83 kali 10 pangkat min 4 mol. Itu mol Cu. Ini saya hapus dulu ya. Kalau begitu, mol elektron berapa? 2 kalinya. 2 kalinya. Ya. Mol elektron sama dengan 2 kalinya. Berapa tuh? Kita akan dapat 5,67 kali 10 pangkat minus 4 mol. Ini sama dengan IT per F. I 0,1 ampere kali T
per 96.500. Kita akan dapat T-nya bukan? Iya Betul? dapat. Iya, Pak. Dalam satuan Second. Second. berapa? Ayo. Berapa jadinya? .547. 547 second. Oke. 547 second. Dalam jam bagi 3.600 kan? Iya. Kita akan dapatkan 0,15 jam. Jam. Seperti itu. Ya, jadi pokoknya elektrolisis itu prinsip perhitungannya kita menghitung elektron, IT per F. Kemudian jangan lupa nanti kalian bagaimana cara memilih mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video YouTube yang materi elektrokimia ya. Tolong dilihat ulang di situ. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi saya koneksinya jelek. Mau tanya, kenapa volumenya dikali 2 ya Pak? Kenapa volumenya dikali 2? Ini siapa yang nanya? Nadia Pak. Oke, Nadia. Saya hapus dulu. Kenapa dikali 2? Karena kan itu lempengan besi kan ya? Ini kan misalkan Iya. larutan. Lempengan dicelupkan kan seperti ini. 2 sisi kan yang tercelup kan? Iya. Jadi kan luas ini 1 cm kuadrat. Dia tumbuh ke sini kan di sisi yang satunya kan 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, Iya. dia juga tumbuh di sisi yang sebelahnya kan? Oh. Oh Sehingga iya. sehingga dikali 2 begitu. Oh iya, makasih Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Kita tahu itu apa namanya kondisinya dicelupkan kayak gitu, Pak. Gimana, Pak? Yang elektrolisis kan pasti dicelupkan. Kan elektroda. Besinya kan elektroda. Jadi gini. Oh, ini jadi iya. ini elektroda besi. Ya. Ini elektroda besi. Ini larutan Cu2+. Kalian aliri listrik biar ada atom logam Cu yang menempel. Ya, yang menempel pada lempengan besi tadi. Gitu. Oh iya. Makasih, Pak. Proses ini namanya electroplating. Electroplating. Ya, yang masuk elektro harusnya lebih tahu. Electroplating. Jadi kita bisa melapisi lempengan metal misalkan dengan logam yang lain. Misalkan medali-medali di Olimpiade itu loh, medali emas itu kan tidak semuanya emas kan? Tapi kan misalkan di dalamnya kuningan atau tembaga, kemudian dilapisi dengan emas di luarnya. Nah, proses pelapisannya itu menggunakan metode ini, electroplating. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah jelas? Sudah Pak. Sudah Pak. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas berarti ini adalah kuliah kita yang terakhir. Besok kita akan ujian 2. Saya kasih kesempatan bagi semua yang belum ada yang miss tugasnya, ya tugas resume yang di beberapa hari kemarin itu masih bolong. Saya kasih kesempatan sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu 1 hari setelah ujian lah, untuk kalian melengkapi semua resumenya. Ya, bisa ditaruh di Google Classroom. Jadi yang belum menyelesaikan resume, ada yang bolong, segera selesaikan. Nanti yang ini, yang elektrokimia ini nanti digabung resumenya dengan contoh soal kesetimbangan yang sebelumnya. Oke, akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalian semua dapat hasil yang baik dan semoga
semuanya bisa lulus ya. Yang nilai-nilai yang masih jelek di ujian 1, yang masih jelek di kuis 1, 2, dan 3, semoga tetap bukan tetap makin jelek ya, semoga makin bagus dan bisa dapatkan hasil yang maksimal ya. Dan semoga kelas kita tetap nilainya paling tinggi ya. Udah berturut-turut tuh kuis 1, 3 sampai 3, ujian 1 kita yang paling baik nilainya. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi tersebut. Sehat semua. Bagi yang sedang berpuasa, sedang melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat. Semoga ibadahnya lancar. Oke? Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya dan semoga kita ketemu lagi lah. Jangan ngulang kidas lah ya. Jangan ngulang kidas, semoga semuanya lulus. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.